Bayangkan sebuah negara superpower yang rela memangkas pendidikan, layanan kesehatan, bantuan luar negeri, bahkan perumahan rakyat demi satu hal, yakni pertahanan dan militer. Ini bukan adegan fiksi, ini kenyataan yang sedang dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tahun 2026, jika Donald Trump kembali ke Gedung Putih, anggaran non-pertahanan Amerika akan dipotong sebesar 163 miliar US dollar atau setara dengan 2.684 triliun rupiah. Menurut laporan dari CNN, pemangkasan ini akan menyasar pendidikan, kesehatan, bantuan luar negeri, perumahan, hingga bantuan publik untuk masyarakat miskin. Tapi, kemana semua dana ini dialihkan? Jawabannya ke pos pertahanan dan keamanan perbatasan. Gedung Putih mengumumkan bahwa pengeluaran untuk keamanan dalam negeri akan melonjak hampir 65% dibandingkan tahun 2025. Ini adalah bagian dari janji kampanye Trump menumpas imigrasi ilegal dan memperkuat militer. Trump ingin mengalokasikan 500 juta US dollar untuk memperkuat keamanan perbatasan. 766 juta US dollar untuk teknologi pengawasan dan pemantauan. Dana tambahan untuk mempertahankan 22.000 personel patroli perbatasan dan perekrutan petugas bea cukai baru. Lalu, siapa saja yang terdampak oleh pemangkasan ini? IRS atau Internal Revenue Service kehilangan 2 miliar US dollar. Ini badan yang bertugas memungut pajak. Kementerian Luar Negeri dipotong 50 miliar US dollar. Kementerian Pendidikan dipangkas 15%. Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan hampir 50% dipangkas. Tidak hanya itu, NIH atau National Institute of Health dan CDC atau Center for Disease Control and Prevention dipangkas lebih dari 40%. NASA, FBI, dan ATF juga tak luput dari pemotongan. Semua demi satu prioritas, militer dan pertahanan. Proposal ini dikenal dengan istilah skinny budget, sebuah kerangka awal untuk menyusun APBN. Meskipun biasanya proposal Gedung Putih akan direvisi oleh Kongres, posisi Trump yang kuat di fraksi Partai Republik membuat kemungkinan besar rencana ini akan disetujui, minimal sebagian besar poin utamanya. Trump tak main-main. Ia menyatakan secara terbuka bahwa ia ingin mendorong anggaran militer hingga 1 triliun US dollar atau sekitar 16.467 triliun rupiah. Bahkan, ia menyebut proyek mahal seperti sistem pertahanan rudal Golden Dome akan masuk dalam anggaran ini. Pertanyaannya, apa dampak dari semua ini? Bukan hanya bagi Amerika, tapi juga dunia. Ketika bantuan luar negeri dipotong, negara-negara berkembang akan kehilangan dukungan vital. Ketika penelitian medis dikurangi, dunia kehilangan kontribusi penting dalam sains dan penanggulangan pandemi. Ketika pendidikan dipangkas, generasi muda Amerika, calon pemimpin masa depan, kehilangan masa depannya. Sementara itu, investasi besar-besaran ke militer dan pengawasan bisa menciptakan efek domino yang mengarah ke ketegangan geopolitik, perlombaan senjata, dan kemungkinan meningkatnya represi dalam negeri dengan dalih keamanan. Sebagian pendukung Trump menyebut ini sebagai langkah tegas untuk mengembalikan kejayaan Amerika.
Namun kritikus melihat ini sebagai langkah mundur yang hanya akan memperlebar jurang sosial dan memperkuat sistem militeristik yang bisa membahayakan demokrasi itu sendiri. Apakah ini benar-benar demi keamanan? Atau justru menciptakan ketakutan dan memperkuat kontrol? Amerika berada di persimpangan jalan. Dan di balik angka-angka anggaran ini, ada jutaan nasib yang bisa berubah, baik di dalam maupun luar negeri.